Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP115 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 15962. Untuk ukuran detail dari unitnya di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 381 mm atau 15 inci. Untuk daya maksimumnya 500 watt, rentang frekuensi 28 Hz sampai 3 kHz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 92 dB. Ukuran voice coil-nya 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi bagian ini merupakan parameter dari impedansi 2 ohm dan bagian ini merupakan parameter dari impedansi 4 ohm. Kita mulai aja. Untuk Fs-nya ini 27 Hz. Untuk DCR ini 1,5 ohm dan ini 3 ohm. KTS 0,42 dan 0,76. Cache 0,45 dan 0,88. KMS 5,36 dan 5,43. MMS 158,73 dan 150,64 gram. CMS 0,22 mm per Newton. Sementara untuk BL 9,33 dan 9,07 Tesla meter. Fast 199,53 dan 204,9 liter. Untuk efisiensi 0,84 dan 0,46%. Untuk SD 805,6 cm persegi dan XMAX 8,7 mm. Untuk XMAX menurut gua ini cukup memadai, tapi ini baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja saat penghitungannya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini memang lebih direkomendasikan untuk box tanpa lubang angin. Untuk ABP-nya, ini tergantung pada impedansi yang akan digunakan. Namun yang pasti, ini memang sesuai dengan peruntukannya, karena ditargetkan untuk penggunaan volume internal yang minimal. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 500 watt. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 40 Hz dan atasnya di sekitar 80 Hz. Dan ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa lu coba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slop, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 123 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhir itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait pembahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya.
Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 37 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 116 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 126 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 500 watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 10 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 9 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk respon bawah dari port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 33 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk atasnya, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga 132 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 700 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ini sama-sama menggunakan ukuran 100 mili. Namun untuk kedalamannya, ini tentu akan berbeda. Untuk ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 200 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 428 mili. Kemudian tekukan yang ini ukurannya adalah 141 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga yang kecil ini. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Untuk dinding belakang, ini juga dibuat menggunakan dua lapis. Ini bertujuan untuk mencegah kebocoran suara ke belakang, serta akan membantu dalam menciptakan efek kardioid. Kemudian ukuran yang kalau kita ambil dari bibir depan ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 666 mili. Ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 310 mili. Ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 82 mili. Sementara ukuran dari bibir depannya sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 326 mili. Dan untuk penggandaan, ini juga berlaku untuk dinding depannya. Karena untuk pemasangan speaker, nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaan dinding dalam, nanti diatur aja ukurannya. Sedapat mungkin, gunakan bukaan dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara pintu depan ini dibuat lebih luas, ini bertujuan untuk menghasilkan efek simetris yang lebih baik. Dan untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini,
Akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP115 khususnya untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 15962. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.